Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Amelia. Saya di sini akan menjelaskan 5 sistem, yaitu yang pertama sistem pernafasan, ada juga sistem integumen, sistem imun, sistem panca indera, dan sistem reproduksi pria. Sistem panca indera. Sistem panca indera adalah alat-alat tubuh yang memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihatan yaitu mata, indera pendengar yaitu telinga, indera pembau dan pencium yaitu hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Yang pertama ada indera mata. Mata adalah indera yang memiliki fungsi untuk melihat lingkungan sekitar dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitar dengan cepat. Bagian-bagian mata yaitu ada kornea mata, memiliki fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua ada lensa mata, memiliki fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga ada iris, memiliki fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat ada pupil, memiliki fungsi sebagai saluran masuk sebuah cahaya. Yang kelima ada retina, mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirimkan oleh saraf mata ke otak. Yang keenam ada otot mata, mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan bola mata. Yang ketujuh ada saraf mata, mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Nah, cara kerja mata yaitu cahaya menuju ke aqueous humor, lalu menuju pupil, terus menuju lensa, lalu menuju vitreous humor, lalu menuju retina, lalu menuju saraf optik, dan yang terakhir menuju otak. Yang kedua ada telinga. Telinga merupakan indera yang memiliki fungsi mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga adalah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa fonoreseptor. Nah, fungsi lain dari telinga yaitu telinga memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga yaitu ada telinga bagian luar terdiri daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Yang kedua ada telinga bagian tengah, yakni terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran yang terdiri dari martil, landasan, dasar gudi, dan saluran eustachius. 3 ada telinga bagian dalam, yakni terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap pundak, dan rumah siput atau koklea. Fungsi bagian indera pendengaran yang pertama ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran memiliki fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Yang kedua ada gendang telinga. Gendang telinga ini memiliki fungsi untuk menerima sebuah rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga ada 3 tulang pendengaran, yaitu terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi, memiliki fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang keempat ada tingkap jongrong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskannya ke otak. Yang kelima ada 3 saluran setengah lingkaran, juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang keenam ada saluran eustachius, fungsinya untuk menghubungkan suatu organ mulut dengan telinga bagian luar. Nah, cara kerja telinga adalah sebagai berikut. Getaran suara menuju daun telinga, lalu menuju saluran telinga, lalu menuju gendang telinga, lalu menuju 3 tulang pendengaran, lalu menuju rumah siput, lalu menuju sel rambut dalam organ kortil, lalu menuju sel saraf auditory, dan yang terakhir menuju. Yang ketiga ada indera pembau atau hidung. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas, selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktory
olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoseptor. Nah, bagian-bagian hidung itu terdiri dari yang pertama ada lubang hidung, memiliki fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara atau oksigen. Yang kedua, rambut hidung memiliki fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ke pernafasan. Yang ketiga, selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat, ada serabut saraf, mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernafasan. Yang kelima, ada saraf pembau. Saraf pembau ini memiliki fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Nah, cara kerja hidung yaitu rangsangan atau bau menuju ke lubang hidung, lalu menuju ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, lalu menuju ke saraf olfaktori, lalu menuju ke talamus, lalu menuju hipotalamus, dan terakhir menuju ke otak. Yang keempat, ada indera pengecap atau lidah. Lidah adalah salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Lidah biasanya merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, rasa asin. Nah, pada lidah terdapat dari dua kelompok otot, yakni otot intrinsik melakukan sebuah gerakan halus dan otot ekstrinsik melakukan sebuah gerakan kasar pada saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Pada bagian lidah yang berbintil-bintil disebut dengan papalia yang di ujung saraf pengecapan. Setiap bintil-bintil saraf pengecapan tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Pada pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, pada tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, serta pada ujung lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. Nah, pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam papilia, yaitu ada papilia circumvallata, ada papilia filiformis, ada papilia fulgiformis. Cara kerja lidah yaitu makanan atau larutan berasa menuju ke papilia lidah, lalu menuju ke saraf gustori, lalu menuju ke medula oblongata, lalu menuju ke talamus, yang terakhir menuju ke. Yang kelima, ada indera praba atau kulit. Kulit adalah suatu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik, mekanoreseptor. Contohnya yaitu pada sentuhan, tekanan, panaan, dingin, dan nyeri. Reseptor ini juga berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi sebuah kapsul jaringan ikat. Umumnya, pada setiap jenis reseptor hanya bisa menerima satu jenis rangsangan saja. Kulit mempunyai fungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya pada otot dan tulang, dan sebagai alat peraba dengan dilengkapi berbagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai suatu rangsangan, yaitu sebagai alat ekskresi serta untuk mengatur suhu tubuh. Nah, bagian-bagian kulit dan fungsinya yaitu yang pertama, kulit ari. Kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Nah, yang ketiga adalah lapisan lemak. Lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Yang keempat, ada otot penggerak rambut. Mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Dan yang kelima, ada pembuluh darah, yaitu mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh.
reproduksi pria. Sistem reproduksi pria memiliki fungsi untuk menghasilkan sel sperma yang akan disalurkan ke liang vagina wanita sehingga terjadinya proses pembuahan sel telur di rahim wanita oleh sperma. Alat reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu sekunder dan primer. Primer terdiri dari testis. Testis adalah alat reproduksi pria yang menggantung di pangkal penis yang dibungkus oleh skrotum. Nama lain testis ialah buah pelir. Fungsi testis yaitu untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Seorang pria akan menghasilkan sel sperma sebanyak 100 juta sel dalam 24 jam. Dalam ejakulasi atau melakukan hubungan seksual, seorang pria akan mengeluarkan 100-300 juta sel sperma. Tetapi jika seorang pria tidak melakukan hubungan seksual, maka sel sperma yang telah diproduksi akan diserap kembali oleh tubuh secara alami. Kedua, ada penis. Penis adalah organ reproduksi laki-laki yang di dalamnya terdapat saluran kencing. Saluran kencing ini berfungsi sebagai saluran yang akan dilalui oleh cairan semen dan sperma saat dikeluarkan. Di dalam penis terdapat jaringan-jaringan yang akan dialirin oleh darah. Nah, jika pria terangsang, maka penis akan mengeras atau ereksi. Jika rangsangan sudah cukup lama, maka terjadinya ejakulasi. Ada skrotum. Skrotum adalah organ reproduksi laki-laki yang terdiri dari kulit dan otot yang berfungsi untuk melindungi testis atau membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Keempat, ada anus. Anus adalah alat reproduksi untuk membuang kotoran atau BAB. Yang kedua yaitu ada alat reproduksi sekunder pria. Yang pertama itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bagian belakang saluran sperma. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan air mani yang menjadi nutrisi bagi sel sperma dan alat transportasi sel sperma yang akan dikeluarkan dari penis menuju vagina. Selama ejakulasi terjadi, maka kelenjar prostat akan berkontraksi secara berbarengan dengan ductus deferens dan seminal vesicle. Yang kedua adalah seminal vesicle. Seminal vesicle adalah sebuah kantung kecil di bawah prostat yang menghasilkan air mani. Cairan ini membuat sel sperma yang dihasilkan oleh testis menjadi lebih encer sehingga dapat mudah untuk dikeluarkan. Epidimis. Epidimis adalah saluran panjang yang terletak di belakang penis. Epidimis ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Selain itu, epidimis ini juga berfungsi untuk mematangkan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Proses terbentuknya sel sperma. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebaran secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma yang telah matang atau yang disebut dengan spermatogonia, spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosis primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis dengan ukuran yang sama. Melalui meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuknya dan ukurannya. Spermatid merupakan tahap akhir berubahnya menjadi sel sperma yang matang atau yang disebut sel spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi.
Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Imunologi berasal dari kata imunitas yang berasal dari kekebalan tubuh. Nah, sistem imun itu adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Nah, manfaat sistem imun itu yang pertama, melindungi tubuh dari penyebab penyakit. Yang kedua itu ada menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau yang rusak untuk perbaikan jaringan. Terus yang ketiga itu mengenali dan menghilangkan sel abnormal. Nah, organ sistem imun itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada organ limfatik primer. Organ limfatik primer itu yang terdiri dari pertama timus. Kelenjar timus adalah suatu jaringan limfatik yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas. Nah, fungsinya itu memproses limfosit muda menjadi T limfosit. Yang kedua itu ada sumsum tulang, jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagai besar sel darah baru. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Terus yang kedua itu ada organ limfatik sekunder. Nah, organ limfatik sekunder itu terdiri dari yang pertama tosil, jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan limfosit. Nah, fungsinya itu memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan limpa. Nah, tosil itu terletak ada di dinding dalam nasofaring. Tosil itu bukan merupakan kelenjar karena tidak memiliki pembuluh limpa aferen. Oleh sebab itu, tosil tidak menyaring cairan limpa. Yang kedua itu ada nodus limfa. Nodus limfa adalah titik di sepanjang pembuluh limfa yang memiliki ruang atau sinus yang mengandung limfosit dan makrofag. Mekanisme imunitas meliputi imunitas seluler yang dalamnya sel T dan makrofag berpartisipasi dan imunitas humoral dengan perantara antibodi yang melibatkan dalam sel T dan sel B dan makrofag. Nah, cara memperoleh imunitas itu dibagi menjadi dua, yaitu imunitas aktif dan pasif. Imunitas aktif yaitu bila seseorang secara aktif membentuk imunitasnya sendiri terhadap suatu penyakit. Nah, yang kedua itu ada imunitas pasif. Nah, imunitas pasif itu bila imunitas itu berasal dari luar yang kemudian masuk atau dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, serta melindungi. Fungsi sistem integumen adalah fungsi dari sistem organ yang kompleks dengan berbagai macam jaringan serta struktur yang mempunyai kemampuan tertentu. Sistem integumen itu terdiri dari kulit, rambut, serta kuku. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, serta melindungi. Fungsi sistem integumen adalah fungsi dari sistem organ yang kompleks dengan berbagai macam jaringan serta struktur yang mempunyai kemampuan tertentu. Sistem integumen itu terdiri dari kulit, rambut, serta kuku. Nah, yang pertama itu ada sistem integumen kulit. Kulit adalah lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dan melindungi bahaya dari luar. Nah, lapisan kulit itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada epidermis. Epidermis itu lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Nah, epidermis ini dibina oleh sel-sel epidermis, terutama serat-serat kolagen dan sedikit serat elastis. Nah, lapisan permukaan sebagai akhir kreatifan sel yang terdiri dari 5 lapis,
yaitu yang pertama ada stratum corneum, yang kedua ada stratum lucidium, yang ketiga ada stratum granulosum, yang keempat ada stratum spinosum, yang kelima ada stratum malpighi. Yang kedua ada dermis atau kulit jagat. Dermis adalah lapisan kulit paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, serta kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, hingga limfe. Nah, lapisan dermis ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama lapisan papilia, yang kedua lapisan reticulosa. Yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis atau lapisan bawah kulit ini berfungsi untuk melekatkan kulit dengan otot tulang yang menyuplai pembuluh darah dan membesarafi kulit. Nah, bagian superficial hipodermis mengandung kelenjar keringat dan folikel rambut. Nah, dalam lapisan hipodermis terdapat anyaman pembuluh darah arteri dan pembuluh darah. Berikut ini beberapa fungsi kulit, yaitu yang pertama melindungi, yang kedua menyerap, yang ketiga sebagai pengatur panas atau regulasi, yang keempat sebagai ekresi, yang kelima sebagai perseps, yang keenam sebagai pembentukan pigmen, yang ketujuh sebagai kerantinisasi, yang kedelapan sebagai pembentukan vitamin D. Yang kedua ada sistem integumen rambut. Nah, rambut adalah organ yang seperti benang yang tumbuh di kulit. Terutama ada dua macam rambut, yaitu yang pertama ada keratin lunak. Nah, keratin lunak ini terdapat pada seluruh permukaan tebal, yaitu pada bagian medulan rambut. Yang kedua ada keratin keras. Nah, terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Nah, fungsi rambut itu yang pertama melindungi kulit dari pengaruh buruk atau alis, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata. Bulu hidung sebagai penyaring udara yang masuk pada hidung. Yang kedua ada berfungsi sebagai pengatur suhu. Nah, yang ketiga mendorong penguapan keringat. Yang keempat itu indera praba yang sangat sensitif. Nah, yang ketiga itu ada sistem integumen pada kuku. Kuku itu tumbuh dari sel mirip giat rambut yang mati dan mengeras, kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Nah, kuku ini adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Nah, bagian kuku itu terdiri dari yang pertama ada matriks kuku. Matriks kuku itu merupakan lipatan kulit yang menutup bagian pinggir dan atas. Yang kedua ada dasar kuku. Dasar kuku merupakan bagian kulit yang ditutupi oleh kuku. Nah, yang ketiga ada alur kuku. Alur kuku merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Nah, yang keempat itu ada akar kuku. Akar kuku merupakan bagian proksimal kuku. Nah, yang kelima itu ada lempeng kuku. Lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Nah, yang keenam itu ada lunula. Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih kecoklatan, berbentuk bulan sabit, sering ditutupi oleh kulit. Nah, yang ketujuh itu ada eponikum. Eponikum merupakan dinding kuku bagian proksima. Nah, yang ke-8 itu ada hiponikum merupakan dasar kuku. Nah, ada juga kulit ari pada pangkal kuku. Ini berfungsi melindungi dan menghindari dari kotoran. Nah, selanjutnya itu ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernafas serta bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, berikut ini beberapa organnya. Yang pertama ada hidung, rongga hidung, dan mulut. Organ penyusun sistem pernafasan yang pertama adalah hidung dan mulut. Hal ini karena keduanya merupakan organ yang secara langsung berhubungan dengan dunia luar. Nah, proses pernafasan itu dimulai ketika kita menghirup oksigen melalui hidung atau mulut. Nah, proses pernafasan yang baik itu kayak gimana sih? Proses pernafasan yang baik itu ketika kita menghirup oksigen melalui hidung dan mengeluarkan karbon dioksida melalui mulut. Kenapa lebih baik udara melalui hidung? Kenapa lebih baik
menghirup udara melalui hidung karena di dalam rongga hidung itu terdapat rambut dan lendir atau mukus. Nah, fungsinya itu untuk menyaring zat mikroorganisme yang berbahaya yang masuk ke tubuh. Yang selanjutnya itu ada sinus. Sinus dari rongga hidung akan masuk ke dalam sinus. Di sini, udara diatur kelembapan dan suhunya agar sesuai dengan kondisi tubuh kita. Terus, ada juga tenggorokan atau faring. Nah, tenggorokan atau yang disebut juga dengan faring merupakan suatu saluran yang mengalirkan udara dari hidung ke laring dan ke trakea. Selanjutnya itu ada laring. Nah, laring atau yang disebut juga dengan kotak suara merupakan penghubungan antara faring dan trakea. Disebut sebagai kotak suara karena di laring terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan antara saluran makanan dengan saluran udara. Selanjutnya itu ada batang tenggorokan atau trakea. Nah, trakea adalah organ yang berbentuk tabung atau pipa yang menghubungkan antara tenggorokan dengan paru-paru. Fungsi trakea adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Selain itu, trakea juga bisa untuk menyaring benda asing seperti zat atau mikroorganisme berbahaya agar tidak masuk ke paru-paru. Di dalam trakea terdapat sel goblet untuk memproduksi lendir yang berfungsi untuk menahan atau menyaring benda asing tersebut. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma adalah organ yang memisahkan antara rongga perut dengan rongga dada. Nah, otot-otot diafragma ini digunakan dalam proses pengambilan dan pengeluaran nafas. Ketika kita menghirup oksigen atau mengambil nafas, maka otot-otot pernafasan di rongga dada akan mengembang dan diafragma akan berkontraksi sehingga tekanan rongga dada akan menurun. Hal ini memudahkan oksigen masuk ke paru-paru. Sebaliknya, ketika kita menghembuskan nafas, maka diafragma akan mengendurkan dan ukuran paru-paru mengecil. Selanjutnya itu ada bronkus. Bronkus trakea itu memiliki dua cabang menuju paru-paru yang disebut dengan bronkus. Menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam saluran bronkus ini terdapat silia yang bergerak maju mundur dengan membawa lendir atau mukus. Lendir inilah yang akan mengumpulkan debu atau zat berbahaya lainnya agar tidak masuk ke paru-paru. Kemudian zat berbahaya misalnya virus atau debu tersebut akan dikeluarkan saat batuk atau bersin. Selanjutnya itu ada bronkiolus. Bronkiolus setelah melalui bronkus, maka udara diteruskan ke bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkiolus ini merupakan cabang kecil dari bronkus. Di ujung bronkiolus ada kantung udara yang disebut alveolus. Terus selanjutnya itu ada alveolus. Alveolus udara berasal dari bronkiolus yang akan menuju ke alveolus. Dinding alveolus ini sangat tipis dan terdiri dari sel epitel dan pembuluh darah kecil atau kapiler. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ada di dalam paru-paru yang di dalamnya berisi udara. Selanjutnya itu ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ sistem pernafasan yang memiliki tugas utama perpindahan gas, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh dan akan mengeluarkan karbon dioksida ataupun gas limbah lainnya dari tubuh. Paru-paru bekerja dengan sistem peredaran darah untuk memompa darah yang akan kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian darah akan mengumpulkan gas limbah seperti karbon dioksida dan mengangkutnya kembali ke paru-paru untuk dipompa keluar tubuh. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.